Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk membuat video recording dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran 2. Sebelum saya mulai menjawab soal tes manajemen pemasaran 2, izinkan saya memperkenalkan tes kemasukan saya. Nama Baron AND, NIM 20104179293, kelas E konversi itu Sibau, semester genap, jurusan manajemen S1. Dosen pembina Adi Nur Salim, SE MM CPHM. Hari tanggal Jumat 13 Mei 2012. Ruang waktu 120 menit, sifat ujian video recording. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal UTS berikut ini. 1. Jelaskan pengertian pemasaran partai politik. Pemasaran partai politik atau political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis, dan taktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya dilakukan dengan metode atau pendekatan marketing dalam menghadapi persaingan atau memperebutkan pasar melalui saluran-saluran komunikasi tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih secara efisien dan efektif. Berikut definisi dan pengertian pemasaran partai politik atau political marketing dari beberapa sumber atau buku. 1. Andreas dan Rahman 2013, pemasaran partai politik serangkaian aktivitas terencana strategis tetapi juga taktis berdimensi jangka panjang maupun jangka pendek untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. 2. Menurut Firmansyah 2012, pemasaran politik adalah penggunaan pendekatan atau metode marketing untuk membantu politik maupun partai politik agar lebih efisien serta efektif dan membangun hubungan dua arah dan konstituen dan masyarakat. 3. Menurut Harun 2014, pemasaran partai politik adalah penerapan konsep metode marketing ke dunia politik. Marketing diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan pasar atau market yang dalam hal ini adalah para pemilih. 4. Menurut Cangkara 2019, pemasaran politik adalah penyebar luasan informasi tentang kandidat partai dan program yang dilakukan oleh faktor-faktor politik melalui saluran komunikasi tertentu yang ditunjukkan kepada segmen sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan para pemilih calon sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Seterusnya, menurut Claire 99, pemasaran politik adalah suatu kegiatan pemasaran untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye, program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. 2. Sebutkan dan jelaskan bauran pemasaran politik dalam pemasaran politik. 1. Bauran pemasaran politik menurut Firmansyah 2012 sama seperti pemasaran pada umumnya. Marketing politik juga memiliki 4 bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, promosi, harga, dan penempatan. Adapun penjelasan keempat bauran pemasaran partai politik tersebut sebagai berikut. A. Produk yang ditawarkan melalui institusi partai merupakan sesuatu yang komplit, di mana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau arah seorang kandidat terpilih. Menurut produk berarti partai kandidat dan gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini berisi konsep identitas ideologi baik di masa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah
produk politik. Produk utama sebuah institusi partai adalah platform partai yang berisikan konsep identitas ideologi dan program kerja sebuah institusi. Selain itu, apa yang telah dilakukan partai politik di masa lalu berkontribusi pembentukannya sebuah produk politik. Akhirnya, karakteristik atau ciri seorang pemimpin kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik. 3 dimensi penting yang dipahami dari sebuah produk politik adalah partai ideologi, pribadi, partai ideologi. 2, loyalty, kesetiaan. 3, mobility, bisa berubah. Seorang kandidat partai politik ideologi partai politik adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan mempertimbangkan mana yang mewakili suara mereka. Loyalitas pemilih adalah suatu yang ingin dicapai sebuah institusi politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan pemilih agar pemilih tetap memberikan suaranya. Mobility atau berubah-ubah berkaitan dengan aspirasi pemilih terhadap kandidat. Produk partai inilah yang merupakan modal utama kandidat dalam yang harus dikembangkan dan dijaga agar masyarakat dapat memilih mereka sebagai wakil dari suara mereka. B. Promosi adalah upaya iklan kehumasan atau promosi dari sebuah partai dibarukan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan promosi produk, mereka punya partai politik biasanya menggunakan media massa, media seperti televisi, baliho, selebaran spanduk, atau surat kabar, sarana yang paling tepat mempromosikan produk politik. Selain itu, promosi juga bisa dilakukan melalui pengarahan massa dan dalam jumlah besar untuk menghadiri sebuah pawai atau temu kader. Selain ingin menjaga antara institusi politik dengan masanya, kesempatan macam ini akan diliput oleh media massa sehingga tidak bisa langsung dilihat sebagai media promosi. 3, price atau harga mencakup beberapa hal dari ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. 4, place atau tempat. Penempatan berkaitan erat dengan hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur dan karakteristik masyarakat, baik itu geografis maupun demografis. Partai politik dan kandidat presiden dan kepala daerah mendistribusikan pesan dengan kunjungan ke daerah-daerah tertentu dan juga tempat-tempat seperti pasar tradisional. Beda dengan kandidat kepala desa, dikarenakan mereka telah berada di wilayah yang sama dengan pemilih, maka distribusi pesan dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke rumah warga yang merupakan pendukung mereka. 3, sebagai anggota partai politik dan ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan di tahun 2014, bagaimana cara menarik masyarakat untuk memilih
Anda dan menggunakan bauran pemasaran politik. Dengan cara ini, dengan cara memetakan segmentasi pasar politik dilakukan dengan cara mengidentifikasi dasar segmen pemilih dengan menyusun profil dan hasil segmentasi pemilih. Adapun hasil identifikasi dasar pemilih didasarkan pada hasil perolehan suara pemilih sebelumnya guna melakukan perawatan pemilih dengan cara menjalin kedekatan hubungan konstituen dan konsisten dan pada janji politik serta bererat hubungan kerabatan dengan keluarga, kenalan dan sahabat pada daerah pemilihannya. Segmentasi pemilih dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemilih dan menyusun profil pemilih yang mendukung para pemilu sebelumnya pada pemilu sekarang. Kandidat membuat segmentasi pemilih berdasarkan segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, segmen perilaku, dan segmen sosial budaya. Dalam pemasaran politik dari segi bauran partai politik, kandidat anggota legislatif petahana pada pemilu anggota DPRD tahun 2014, hal ini paling urgent adalah kandidat mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih dan ditargetkan sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama. Selain itu, kandidat cepat merespon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan kandidat juga berkonsisten pada janji politiknya. Produk mengenai unsur produk, kandidat memilih banyak produk yang ditawarkan dalam berbagai macam konsep. Kemudian kandidat juga memiliki keprihatinan dengan rakyat kecil. Partai politik selalu ingin menjadi garda terdepan apabila berbicara mengenai kebijakan yang pro pada masyarakat. Sehingga platform yang dilakukan adalah sehingga platform yang diandalkan adalah kandidat ini adalah bagaimana dapat menawarkan bagai kesulitan masyarakat saat ini. Salah satunya adalah melalui program aksi kemanusiaan. Untuk mendapatkan kiprah di masyarakat, kandidat telah membentuk berbagai macam program, mulai dari warung, desa, dan merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan produk pokok rumah tangga dan harga murah, hingga dapat untuk mempermudah masyarakat dalam menggapai kehidupan yang sejahtera. Promosi. Dalam hal promosi, kandidat juga mengandalkan media jejaring internet untuk melancarkan promosinya. Selain karena mengikuti perkembangan zaman, kandidat juga tidak mau tertinggal untuk bisa meraih dukungan dari masyarakat generasi muda maupun persentase pemilih di kaum generasi muda tidak begitu signifikan. Nyatanya generasi tersebut bisa juga dari perebutan dari banyak partai politik, karena biasanya generasi ini adalah kelompok yang masih mengambang plotting mesh dalam menentukan pemilihan politiknya. C. Harga. Untuk biaya kampanye yang dikeluarkan oleh kandidat, biaya cukup tinggi, bisa mencapai angka ratusan juta rupiah dikarenakan biaya operasional. Biaya sosial. Soal harga tidak hanya dipandang secara finansial saja, tapi juga memandang dari kualitas sumber daya manusia. D. Penempatan. Untuk menyebarluaskan basis kekuatan, kandidat juga melakukan segmentasi menentukan dukungan. Cara pertama yang ditempuh adalah dengan melakukan analisis SWOT terhadap daerah-daerah yang ada di desa-desa, karena kearifan lokal dititipkan daerah berbeda. Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat titip daerah akan berbeda. 4.
Silakan buka siapa pembicara di video ini, sebutkan dan jelaskan teori yang akan dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicaranya Iding Rosidin, judul pemasaran partai politik dan pemasaran partai politik atau political marketing. Teori yang digunakan adalah pemasaran politik ada 4 elemen. 1, produk, produk, 2, harga, 3, distribusi tempat, 4, promosi. Isi video juga membahas tentang asal-usul dan definisi pemasaran partai politik menurut Kotler tahun 9. Pemasaran partai politik adalah suatu kegiatan pemasaran untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye, program pembangunan perekonomian, dan kepedulian sosial. 5. Silakan sebutkan menjelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara Dr. Ferry Darmawan, MDS, judul pemasaran dan ikatan politik. Isi video ini membahas tentang asal-usul dan definisi pemasaran politik menurut ahli. Menurut Kotler 99, pemasaran politik adalah suatu peningkatan pemasaran yang mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye, program pembangunan perekonomian, dan atau kepedulian sosial. Strategi pemasaran politik yaitu produsen, produk, dan konsumen. Di antaranya membangun awareness kandidat, strategi dalam targeting, menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memilih media yang tepat dalam mengampanyekan program dan kapasitas kandidat. Program pemasaran politik bukan hanya untuk kemenangan partai politik, strategi kemenangan juga membangun loyalitas pemilih. Butuh juga feedback untuk mengetahui bentuk yang ideal menurut kebutuhan konsumen. Komunikasi pemasaran partai politik sebuah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenangkan sebuah pertarungan politik dengan menggunakan berbagai media, saluran penggunaan, pesan-pesan yang efektif, penetapan sasaran, dan pemilihan yang tepat. 6. Silakan buka. Dan 6 dan silakan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara disebutkan, jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara Sri Tomo W. Subroto, judul Quality Function Deployment Impact in Product Design atau penyebaran fungsi kualitas. Escher Render 2015 menyebarkan fungsi kualitas mengacu pada penentuan apa yang akan memasukkan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Idenya adalah menangkap pemahaman yang baik atas keinginan pelanggan dan mengidentifikasi solusi proses alternatif. Demikian video recording ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemasaran 2. Jadi atas segala perhatian dan atas segala kurangan dari video ini, mungkin salah sebut dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.